Salam Bapak Ibu. Besaran ayam. Salam dulu kiri kanannya. Bilang selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Ayo mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami menaikkan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami bersama-sama. Kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang Tuhan percayakan dalam gerejamu, dalam setiap keluarga rumah tangga kami ya Bapa di surga. Tuhan yang terus perbaharui hati kami Tuhan, untuk kami mengenal rencanamu dalam kehidupan mereka. Kami berdoa sebentar mereka akan masuk dalam ibadah sekolah minggu. Kami sungguh percaya Bapa, Tuhan mereka Engkau sudah siapkan yang terbaik bagi mereka hari ini ya Tuhan. Kami berdoa mari Tuhan supaya anak-anak kami sungguh siap Tuhan menerima Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan pengurapan yang baru terus mengalir dalam kehidupan mereka. Sejak masa kanak-kanak mereka Tuhan Engkau pakai mereka Tuhan, dikuduskan, dipisahkan Tuhan untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Proteksi ilahi atas hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang terus tambah-tambahkan hikmat Tuhan. Mereka mengenal Tuhan firman-Mu Tuhan, mengasihi Engkau lebih-lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan yang menolong mereka dalam studi mereka, dalam pergaulan mereka ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Ya, Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur.
pagi hari ini Tuhan sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima atas hidup kami hari lepas hari Tuhan. Kami mengucap syukur buat kepercayaan Tuhan. Kami diizinkan untuk menikmati napas hidup, kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Kami mengucap syukur semua karena kasih karunia Tuhan atas hidup kami yang tak habis-habisnya ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau berterima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita angkat pujian saat ini, saat indah. Saat ini, saat indah, ku memuji, amin, dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah. Saat ini, saat ini, saat Tuhan, saat Tuhan, Kau curahkan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah hadirat-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, amin, saat ini urapan-Mu, ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Amin. Karena kami percaya firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, menjamah kami, mengurapi kami, memperbaharui hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, amin, saat indah, amin, ku memuji dan menyembah, amin, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau saat ini, saat Tuhan Kau curahkan, amin, urapan-Mu, hadirat-Mu Yesus, ku rasakan saat ku saat aku menyembah
Oh Tuhan, dahsyat Engkau, luar biasa Engkau, tiada tandanya Engkau. Haleluya. Oh kami naikkan syukur, Engkau sungguh baik, sungguh baik. Oh haleluya, syukur bagimu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Kudus, 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 kuduslah. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu syukur, bagimu pengagungan. Kau yang layak, Kau yang layak. Kalalamayonamo, alalalala. Oh, alabanamo yang lalayana. Biar kami menikmatimu. Alabanana. Haleluya, haleluya. Oh, Haberinamo. Kau yang bertata, Kau yang berkuasa. Oh bakaranala, halala masyukur. Haleluya, haleluya. Sampai kami temukan, sampai kami nikmati Kau, sampai urapanmu melimpah. Kau yang kami sanjung tinggi, Kau yang kami masyurkan, Kau yang kami agungkan, Kau yang kudus. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Oh namanya nama yang ada. Oh la 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 la. Haleluya, kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Segala hormat, pujian, syukur, sembah bagimu. Kau yang agung, Kau yang mulia, Kau yang dahsyat. Oh Allah namanya Nabosh. Yes, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, kusyukur. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh mengagumkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Amin. Lebih dari semua yang ada. Ingatku, amin. Tiada terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah Tuhan, Kau sungguh indah.
indah tiada, amin, tara Yesus Tuhan. Sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, amin. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Indah tiada taranya, mulia dan berkuasa, kagum sembah. Haleluya, selalu kagum akan Engkau. Oh ya Allah, haleluya. Ku kagum akan, ku kagum akan Engkau Tuhan. Oh haleluya, Yesus dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum Yesus, haleluya, ku kagum, haleluya, haleluya, ku kagum. Oh, ku kagum akan Engkau Tuhan. Aku kagum akan Engkau, Yesus. Engkau, haleluya, haleluya, Yesus. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Haleluya. Halo Bapak kasih. Ini setiap kami datang dengan segala keadaan kami di hadapan Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan. Kami menikmati segala sukacita. Kami menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh mendapati kebebasan, kelepasan. Kami boleh menikmati Tuhan Yesus kami dengan leluasa. Oh Pak karena kasih. Terima kasih. Syukur Pak karena kasih kikiran. Hola mahu fakir nama syekh. Oh ya nama ya nama ya nama ya. Oh rabaya nama ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama ya. Oh halala badala. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin kami hari ini untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan, Engkau dimasyurkan. Tuhan melawat kami, janji-Mu Tuhan atas kami. 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya saat Engkau hadir Tuhan, Engkau melakukan perkara-perkara ajaib di tengah-tengah kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hari ini Tuhan menderita, Tuhan beri
penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sukacita damai sejahtera daripada Tuhan melingkupi setiap kami hingga kami boleh bersorak-sorai memuji Tuhan kami dengan leluasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini kami serahkan waktu ini sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Kemuliaan, kemasyuran, kejayaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Terpuji Engkau Allah kami, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya baru sembuh jadi orang. Puji nama Tuhan. Satu hal yang harus kita pahami, saya di sini, Bapak Ibu di sana. Bapak Ibu bukan audiens saya. Audiens kita adalah Tuhan Yesus. Jadi berilah yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Bukan untuk WL, bukan untuk pemain musik, bukan untuk pemimpin, tapi untuk Tuhan Yesus. Saat kita memuji, kita memberi buat Tuhan Yesus. Saudara tidak sedang melihat saya, tapi Tuhan Yesus sedang melihat saudara dan saya. Dan mari kita beri yang terbaik buat Tuhan kita. Saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, bilang kiri kanannya, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Bilang kiri kanannya, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Bilang kiri kanannya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Dengan iman katakan kepada kiri kanannya, sama Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, damai,
Dia benteng perisai, dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku? Allah mana seperti Allah? Tidak ada, tidak ada. Tuhan mana seperti Yesusku? Dia ajarku berperang, dia ajarku berperang. Amin. Pimpinku jadi pemenang, pujilah namanya selamanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bilang kiri kanan, bangkit seru nama Yesus. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, sama-sama katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Amin. Nama Yesus, dengan iman katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Berkemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Yes, yes. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Nama Yesus di atas segalanya, amin. Ya saudara, bukan sekedar pujian, tapi saat kita punya masalah, ingat nama Yesus di atas segalanya. Ya, saya bagi berkat sedikit. Satu hal yang waktu malam tadi kami komsel keluarga, satu hal yang menjadi buat saya pribadi itu jadi rema gitu ya. Ada satu saudara, gitu ya. Satu saudara kita membagikan sesuatu, gitu. Terus dia bilang begini, kita bicara tentang badai hidup malam tadi gitu. Bagaimana kita melewati badai hidup gitu ya. Dari awal kesaksian itu semua bicara tentang itu. Kebetulan juga memang hari itu saya sedang membagikan itu. Saya bilang, saya WA Ko Adi bisa sharing firman gak gitu ya. Bahwa kita sharing, pimpin kita sharing. Tema apa kata Ko Adi? Terus saya bilang, kalau yang saya siapin tuh mengatasi badai hidup. Loh kalau gitu udahlah Bapak Met aja gitu. Saya minggu kedua nantilah gitu ya, 2 minggu yang akan datang gitu ya.
Saya bilang, dan dari awal kami Komsel itu udah bagi berkatnya itu semua gitu ya. Dan satu hal, ya masalah yang ada di luar, badai-badai hidup yang ada di luar itu tidak seberapa. Karena firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Tuhan akan membantu kita gitu, lepas dari pencobaan-pencobaan itu. Tetapi satu saudara bilang begini, pencobaan sebenarnya itu adalah saat suami istri tidak akur, saat suami istri tidak sehati, saat suami itu tidak saling menghormati. Itu pencobaan yang luar biasa. Kalau suami istri, saudara seiman di dalam gereja, kita saling sehati, banyak masalah di luar sana, banyak masalah yang kita hadapi, itu masalah-masalah biasa. Tapi masalah-masalah hubungan komunikasi apapun namanya di gereja ini, itu akan menjadi masalah luar biasa kalau kita tidak bisa sama-sama merendahkan diri. Karena firman Tuhan katakan, ada saja perselisihan di antara kamu, itu adalah kekalahan. Firman Tuhan bilang begitu. Dan itu hal yang, saya bilang, saudara yang sudah berkeluarga, yang saya pahami begini, kalau istri menghormati suami, suami mengasihi istri sebagai teman pewaris, supaya doa kita tidak terhalang firman Tuhan. Dalam keseharian ada berkat-berkat yang mengalir. Ada tangan Tuhan yang mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Kita sepakat, suami istri, anak-anak sepakat, ada perkara yang besar. Firman Tuhan katakan, doa orang benar besar kuasanya gitu ya. Sungguh-sungguh percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir, doa orang benar besar kuasanya. Jadi mari sehati satu dengan yang lain, mari kita saling membangun gitu ya. Ingat bahwa yang kita sembah, yang kita puji Tuhan kita, bukan gembala kita yang kita senangkan, bukan pemimpin pelayanan kita, pemimpin komsel kita, bukan. Tapi konsentrasi kita tuh kepada Tuhan gitu ya. Kepada Tuhan. Oke? Jadi mari, satu hal, saya sangat diberkati dengan berkata ini. Kalau badai yang sebenarnya adalah saat kita tidak akur satu dengan yang lain. Badai yang sebenarnya adalah saat kita tidak sehati dengan yang lain. Terutama yang sudah berkeluarga. Saat suami istri tidak sehati, tidak sepakat, itu badai yang sebenarnya. Karena masalah apapun, kalau kita hadapi sama-sama, kita nikmati sama-sama, kita jalani sama-sama gitu ya. Siapa yang tidak pernah merasakan dalam waktu berkeluarga kehabisan uang? Saya sama istri mengalami gitu ya. Saya sama istri juga pernah merasakan bagaimana naik motor Kasongan Palangkaraya, bukan karena nggak mau naik taksi, cuman nggak ada uang. Naik motor, pakai waktu itu Supra Pit gitu ya, yang 100 cc, yang seharusnya 1,5 jam sampai 5 jam baru sampai karena istri saya lagi hamil. Pulang pergi gitu, saya bilang tinggal, dia nggak mau tinggal gitu ya. Sebagai suami di tengah jalan hati itu menangis gitu ya. Kasihan istri. Tapi itulah perjalanan hidup. Tapi saat kita nikmati bersama-sama, kita sehati, kita sepakat, kita percaya kepada Tuhan, kita bawa dalam doa bahwa Tuhanku sanggup, Tuhanku luar biasa, Tuhanku besar buat hidupku. Percaya masalah apapun kita bisa atasi bersama-sama asal kita sepakat. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. 2 orang benar besar kuasanya. Jadi hari ini mari kita memperkatakan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, dan nantikan perkara-perkara ajaib terjadi atas hidup kita. Amin. Kita mau dengar firman Tuhan, mari sama-sama kita rendahkan hati. Amin. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan Allah yang dahsyat. Firman-Mu berkata, pencuri mencuri dan membinasakan, tapi Engkau datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala limpah. Engkau Allah pembela kami. Engkau rela miskin supaya kami menjadi kaya. Engkau rela Tuhan menjadi dosa karena kami orang berdosa. Haleluya.
hanya karena dosa dan pelanggaran kami. Engkau rela Tuhan dihina, dicaci hanya karena kami hina di mata dunia. Engkau jadi hikmat buat kami, Engkau jadi pengetahuan buat kami. Yang bodoh Engkau pakai untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Semua karena Tuhan mengerjakan perkara-perkara ajaib. Kalau kami mengandalkan kekuatan kami, terbataslah kami. Kalau kami mengandalkan kepintaran kami, terbataslah kami. Tapi saat Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, tiada yang mustahil. Tuhan, Engkau akan menyatakan, ini anakku, ini kepunyaanku. Dan Engkau akan memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami. Engkau akan membedakan kami dengan orang-orang yang tidak percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan mengkhususkan kami. Kami biji belaka Tuhan. Kami milik kepunyaan Tuhan. Tidak ada satupun yang sanggup menyentuh kami tanpa seizin Tuhan. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski kesusahan. Seluruh hidupku, amin, dalam rencana-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
kuasaku menggenapi, imanku bersemangat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Engkau Tuhan, Engkaulah kami yang besar, Engkaulah kami yang dahsyat dalam kami, Engkau yang luar biasa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, oh, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau dahsyat Tuhan. Dalam kami Engkau dahsyat. Terima kasih. Sebentar kami mendengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur. Karena sungguh Tuhan Engkau Allah yang tidak berhenti berbicara atas kami. Engkau berbicara terus dan menerus atas kami. Kami percaya firman-Mu yang berkuasa itu Tuhan. Engkau nyatakan Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau menaruhkan Tuhan kerinduan hati-Mu. Engkau menaruhkan Tuhan cinta-Mu Tuhan di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman itu menjadi kekuatan atas hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kami Tuhan boleh mengalahkan dunia ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang menyingkapkan, membukakan perkara tersembunyi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menaruhkan hikmat Tuhan. Apa yang diperkatakan sungguh Tuhan Allah yang menyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus bawa lebih dan lebih lagi. Untuk sungguh Tuhan, gereja Tuhan boleh mengerti itu kehendak Tuhan, maksud hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena itulah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, kemenangan dan kemenangan ya Tuhan. Engkau sudah mengatasi segala kegagalan dan kekalahan di kayu salib Tuhan. Engkau sudah bayar. Dan bagi kami Tuhan, bagian kami Tuhan, di dalam-Mu adalah kemenangan, harapan Tuhan dan hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu pada pagi siang hari ini ya Bapa. Mari berbicara ya Bapa. Mari lawat jamah hati setiap kami, hidup kami Tuhan. Hamba-Mu yang melayani, mari Tuhan yang urapi supaya sungguh hanya perkataan Tuhan saja yang keluar dari mulut bibir hamba. Jaga ya Tuhan. Demikian kami juga supaya hati pikiran kami hanya terarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari baik yang di Manjuhan maupun yang di rumah. Pak Romi dengan Ibu Tina pakai baju putih-putih kan, mengingatkan kita pada Paskah gitu. Jadi Antoni kemarin SD percobaan saya karena undangannya itu hanya disuruh datang jam berapa, hari apa ya.
Antoni bilang, Pak kami disuruh pakai baju putih. Nggak ada di suratnya. Saya kalau nggak ada di suratnya, nggak ada di suratnya kan. Akhirnya waktu saya antar dia, semua temannya pakai baju putih kan. Hanya dia yang tampil beda, pakai baju coklat kan gitu kan. Ya udah nggak apa-apa Antoni, yang penting ibadah kan. Puji Tuhan. Ya, kita baru minggu lalu memperingati Paskah, tetapi Paskah selalu terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya Bapak Ibu, Paskah itu kita memperingati Yesus yang bangkit dari kematian. Sehingga apa sih masalah di dunia ini yang lebih parah daripada orang yang sudah mati? Mau sebesar-besarnya masalah, tidak ada yang lebih besar daripada orang yang sudah mati. Tapi Yesus bangkit, dia sudah mengatasi kematian itu. Dan itulah yang menjadi bagian kita, orang percaya anak-anak Tuhan. Amin. Setiap orang yang sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu memiliki hak untuk mengalami kebangkitan. Karena Tuhan Yesus waktu dia diselamkan, dia enggak tinggal di dalam air terus dia bangkit. Sepasti Yesus sudah bangkit, sepasti itu juga kita pasti keluar dari masalah kalau ada masalah, Bapak Ibu. Amin. Mau sebesar apapun masalah, termasuk keluarga, masalah suami istri tadi. Itu betul itu. Itu suami istri, ya namanya juga sudah satu daging ya. Kalau sudah nggak sepaket badan kiri dengan badan kanan ini kan kanan kiri gitu ya. Repot memang gitu ya. Mau pendeta juga mau berdoa juga susah. Kalau sudah urusan suami istri, urusan di kantor, ya kita masih bisa ada pelari ke rumah. Tapi kalau sudah di rumah, ya kalau di rumah kan ada teman yang bilang, di mana dia tunjukin foto suami istri dan anak-anaknya, terus dia bilang di mana mereka berada, disitulah rumahku. Wah gitu nyaman benar. Jadi mau rumah dimanapun nggak masalah, mau gedung kayak mau apa, pokoknya di mana ada mereka itulah rumah gitu kan ya. Jadi kalau sudah suami istri nggak akur kan ya. Nah kalau Bapak Ibu saudara-saudaraku ada hal-hal yang sedang dihadapi seperti ini, ingat bahwa Yesus bangkit, kita pasti ngalami kemenangan gitu. Pasti selalu ada jalan keluar, dan oleh karena itu datang pada Tuhan. Ya kita mau dengarkan firman-Nya, ya kita rendah hati. Ya ada survei, saya belum sempat bagi ke jemaat Penatua, Bang Pendeta Pak Robin Saragi. Jadi dia ada satu orang yang bikin survei, dia mungkin sering melayani keluarga-keluarga. Terus dia kumpulkan, bukan hanya dari orang Kristen, bukan orang percaya yang tidak percaya Kristus, dia kumpulkan apa sih masalah yang ada dalam rumah tangga. Kalau misalnya ada masalah itu akarnya apa? Terus dia kaget, ternyata bukan masalah komunikasi. Mungkin orang pikir, oh itu karena komunikasi kurang. Ternyata bukan komunikasi, tapi yang tadi Papa Met bilang, masalah respect, masalah saling menghormati, saling menghargai. Ya saya, ini hasil survei orang, ini survei membuktikan gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ternyata bukan masalah komunikasi ya, tapi masalah respect. Ya, kita nggak komunikasi pun kalau kita respect pada istri respect kepada suami, itu akan terjagai. Begitu hasil surveinya gitu ya. Yang terpenting bagi kita, berita Paskah, bagian kita adalah kemenangan. Yesus sudah bangkit, sepasti itu juga kita pasti keluar dari masalah apapun yang diizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini saya mau bagikan tentang kesabaran dan kelemah lembutan. Gitu ya. Ya pertama-tama kita melihat sifat sabar ini dari siapa? Pertama-tama ini adalah dari sifatnya Allah kita, Bapa yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Bisa ya Pak Robert tampil. Iya, puji Tuhan. Ayat 5, turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya, di ayat yang ke-6,
Bapa di sorga, suatu kali Tuhan mau lewat di depannya Nabi Musa, kan gitu ya. Terus inilah yang Bapak sebut sebagai inilah aku gitu ya. Ayat 6, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita menyembah Tuhan, menyembah Allah. Inilah Allah yang kita sembah, penyayang dan pengasih. Dia panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Amin. Ya, itulah Allah kita. Beberapa cerita kisah di Alkitab tentang kasih setia, tentang kesabaran, panjang sabarnya Tuhan ini kita mau baca dari Nehemia pasal yang ke-9 ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Nehemia pasal 9 ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Ayat 15 ya. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Nah, ini waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dituntun oleh Tuhan. Di tengah jalan mereka bilang, aduh kita mau makan apa ini, nggak sempat bercocok tanam, mau bawa ternak atau apa kan gitu kan ya. Nah terus bagi mereka itu disediakan roti dari langit. Wah, nyaman benar kan ya. Itu gambar yang kanan ya. Yang kanan itu nggak usah dibeli, gratis. Terus kalau Tuhan kirim roti, nggak mungkin bikin roti yang bikin orang apa sakit mah, darah tinggi, kolesterol. Nggak tahu ingredientsnya itu apa ya. Pasti itu roti yang bagus sekali untuk kesehatan. Gitu ya. Karena Tuhan sendiri yang kirim dari surga. Dan bangsa Israel harus mengambil dengan cukup. Gratis, disediakan Tuhan. Di padang gurun, tanpa mereka kerja, tanpa mereka usahakan. Luar biasa kasih setia Tuhan ini. Kemudian di padang gurun itu juga karena mereka kehausan, akhirnya Tuhan perintahkan Nabi Musa keluarkan air dari batu karang. Mending kalau keluarnya itu dari apa yang biasa, bukan fata morgana ya, oase gitu kan ya, dari dalam. Enggak, dari batu karang yang kayaknya mustahil. Masa air bisa naik ke atas dulu? Ya harusnya dari bawah lah keluar, dari dataran yang rendah keluar. Ini kok dari batu karang keluar air, ya mungkin tersedia dari mana jalurnya ya. Nabi Musa perintahkan kepada batu itu, ya cuma salahnya Nabi Musa itu kan dia marah, dia pukul. Keluar air dari batu karang, dari hal yang mustahil, tapi Tuhan sediakan air bagi umatnya. Itu. Nah, mujizat sebenarnya itu ya kalau bangsa Israel melihatnya. Ayat 16 berikutnya, tetapi mereka nenek moyang kami itu bertindak angkuh dan bersitegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Ini bangsa Israel sudah dibawa keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Ya sudah berapa keturunan, berapa generasi mereka berteriak, Tuhan keluarkan kami dari sini, sampai akhirnya mereka dikeluarkan dari perbudakan. Baru sekian jalan di luar sudah mengalami kelaparan, mengalami apa semua. Terus mereka bilang sama Nabi Musa, kamu mau bawa kami ini kemana? Nanti ini kami mati di sini kan. Bawa kami kembali ke Mesir sana. Mendingan kami di sana jadi budak, yang penting ada tersedia makanan. Aduh. Padahal Tuhan yang sudah tunjukkan mujizat-mujizat di padang belantara itu, masih mereka ngomong seperti itu. Bawa kami ke sana. Ini nggak jelas ini visinya ini. Ini mau kemana kita ini? Kamu bawa kami kepada kematian. Balikin ke sana. Mending jadi budak, yang penting ada makanan. Wah, gitu kan ya. Orang bangsa Israel. Padahal Tuhan mau bawa mereka ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bangsa Israel sekalipun sudah melihat mujizat Tuhan, tapi kedagingan begitu menguasai. Di sana kita bisa makan kuali, biar status budak nggak apa-apa lah. Yang penting kita bisa ada makan, itu kedagingan benar. Gitu. Tetapi Tuhan panjang sabar, Tuhan sudi mengampuni mereka.
sekalipun ngomong seperti itu. Kemudian lanjut ayat 18. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir dan berbuat nista yang besar. Ini sudah keterlaluan ya, bangsa Mesir aja sudah kena 10 tulah baru mereka keluar. Terus Tuhan sudah lakukan mujizat-mujizat, Nabi Musa sudah pertontonkan kuasa yang daripada Tuhan. Terus ini Nabi Musa kemana ini? Nabi Musa lagi ke atas menghadap untuk menerima loh batu itu, gitu ya, 10 hukum, gitu. Bangsa Israel baru ditinggal sebentar, mereka sudah bilang, Harun, saudaranya Musa, Pak Harun mungkin, Pak Harun, Musa ini nggak jelas, nggak ada kabarnya, nggak ada WhatsApp dari nggak ada internet waktu itu, nggak bisa SMS, nggak bisa telepon, nggak tahu kabarnya. Siapa tahu dia sudah mati di atas gunung sana kan ya. Kamu buatinlah Allah untuk kita sembah. Karena inilah, terus dibilang inilah Allah yang menuntun engkau keluar dari Mesir. Apa nggak sakit hati Tuhan ya gitu ya? Tuhan yang sudah bawa dengan tangannya sendiri keluar, tetapi mereka bilang begini, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir. Tetapi Tuhan panjang sabar. Next, ayat 19. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Walaupun bangsa Israel seperti itu, tapi Tuhan tidak tinggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangnya besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Ada tiang awan, jadi kan bisa teduh ya. Ada tiang awan. Kalau orang lagi bulan puasa begini, lampu merah di sana, berhentinya di sini. Karena ada bayangan pohon kan gitu ya. Terus nggak anak SD dulu susah disuruh berbaris, ini nggak usah disuruh berbaris, rapi itu. Kalau bayangan pohonnya miring gitu, itu bayangannya motornya berhentinya rapi. Waktu bangsa Israel jalan di padang gurun, terus siang hari itu Tuhan jalan dalam awan. Bayangkan mujizat bangsa-bangsa yang lain lihat jadi gentar takut. Ini ngeri sekali Tuhannya kayak gini ya. Ada tiang awan yang menudungi mereka waktu siang hari. Malam ada penerangan, ada cahaya, mereka nggak kedinginan. Ada tiang api yang pimpin mereka. Sekalipun padang gurun, nggak ada listrik, nggak ada apa, tapi ada tiang api. Dan kapan mereka tiang api ini bergerak ke situ, mereka nggak perlu kompas. Lihat aja kemana tiang awan bergerak, lihat aja kemana tiang api bergerak. Mereka perlu ikut ke sana. Mungkin dulu saya pikir enak ya bangsa Israel dulu ada tiang awan, ada tiang api. Kalau sekarang kita nggak lihat Tuhan kita mau kemana. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang pimpin. Tuhan Yesus bilang begini, lebih baik bagimu jika aku kembali kepada Bapa supaya aku mengutus Roh Kudus. Jadi Tuhan bilang, daripada saya yang tinggal di bumi, lebih baik saya kembali ke Bapa. Kalau saya tinggal di bumi, GKKD Palangkaraya ngundang Tuhan Yesus dari Yerusalem datang. Nunggu antri dari Laman Baru, mungkin juga sudah nunggu dari tahun lalu kan gitu. Tuhan Yesus bilang, lebih baik bagimu, lebih berguna bagimu jika aku kembali kepada Bapa supaya aku mengutus Roh Kudus. Hari-hari ini kita tidak dituntun dengan tiang awan, tiang api, tapi ada Roh Kudus di dalam hidup saya dan engkau, saudaraku. Amin. Ada Roh Kudus yang pimpin saya dan engkau. Ya, karena itu, ya mari dengarkan firman Tuhan. Kita mau, ya Tuhan, ada Roh-Mu. Dan Roh Kudus ini bukan roh yang bisu, yang jual mahal, gak mau ngomong. Enggak, dia roh penghibur. Jadi pasti dia ngomong terus dalam hidup kita. Cuma kita aja, saya dan engkau yang harus latih dengarin. Kalau kita dengar mungkin belum tentu juga, aduh saya gak suka nasihat Tuhan itu. Gak enak kayak gitu kan. Tapi mari samakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan hidup kita, saudaraku. Ada Roh Kudus yang bicara. Ayat 20. Dan engkau memberikan kepada mereka Roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 21, next. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan. Pakaian mereka tidak rusak. Dan kaki mereka tidak bengkak. 40 tahun. Lama ya, tapi selama 40 tahun itu juga Tuhan menyatakan kasih sayangnya, pemeliharaannya kepada bangsa Israel. Sebenarnya tidak perlu 40 tahun. Ya ada yang bilang itu cukup 2 tahun sebenarnya. Dari Mesir keluar sampai ke tanah perjanjian, itu mungkin perlu 2 tahun aja. Cuma kenapa?
Waktu mereka mau masuk ke sana, terus dibilang ada pengintai yang dikirim kan ya. Waduh, di sana ada keturunan raksasa, gini. Sampai akhirnya Joshua dan Kaleb mau dilontar batu. Terus pengintai yang lain bilang, enggak, itu bohong mereka itu. Yosua dan Kaleb, enggak, jangan dukakan hati Tuhan. Itu tanah perjanjian, mari kita rebut. Sekalipun di sana ada keturunan raksasa, Tuhan sudah berikan. Tapi 10 yang lain pengintai bilang, enggak, kita kecil, kita enggak ada apa-apanya. Akhirnya yang rencana mungkin sekitar 2 tahun itu diputar Tuhan lah sampai 40 tahun. 40 tahun ini sebenarnya karena mereka bandel. Tapi selama 40 tahun itu diceritakan Tuhan menyatakan kasih sayangnya kepada angkatan yang bandel ini. Kenapa 40 tahun? Supaya habis mereka-mereka yang bilang, waduh nanti keturunan kita jadi perbudak kalau kita masuk ada raksasa di sana. Supaya orang-orang yang berkata itu habis di padang gurun. Sehingga yang masuk di tanah perjanjian itu yang dipimpin Kaleb dan Yosua, itu keturunan-keturunan mereka yang lahir yang ada di ini. Ya, bukan yang lahir ya, yang bukan angkatan perang selama dalam perjanjian di dalam 40 tahun mereka mengarungi padang gurun. Jadi sebenarnya 40 tahun ini karena pemberontakan mereka. Tapi dalam masa 40 tahun itu tidak kurang-kurangnya Tuhan menyatakan kasih sayangnya dan kesabarannya. Ayat 22, engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan, sebab mereka duduki tanah dari Sihon, raja negeri Hesbon, dan tanah dari Og, raja negeri Basan. Emangnya sekuat apa sih bangsa Israel gitu? Emangnya mereka punya tentara yang besar? Enggak, mereka itu kecil. Bangsa-bangsa lain yang dibilang itu Raja Og, Raja Sihon, itu raja-raja yang besar. Tapi mereka bisa taklukkan karena ada penyertaan Tuhan. Mereka nggak sadar juga kan itu. Kita ini kecil sebenarnya, tapi kita bisa menang raja besar. Oh, itu karena kekuatan kita. Aduh, Tuhan bilang sabar. Sabar bangsa Israel ini. Itu karena pimpinan Tuhan. 23, engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit dan membawa mereka ke tanah yang kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Sudah disiapkan lagi tanah perjanjian. Gitu ya. Kemudian next, ayat 24, lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu dan engkau menundukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan yang menyerahkan orang-orang itu baik raja-raja mereka maupun bangsa-bangsa tanah itu ke tangan mereka supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Itu kita ingat peristiwa waktu tembok Jeriko dirobohkan hanya dengan keliling 6 kali dan 7 kali ya, 13 kali. Kemudian mereka bersorak, tiap sangka kalah semua. Terus robohlah tembok itu. Kekuatan resonansi suara. Gak tahu apa itu. Gak ada alat perangnya waktu itu. Gak pakai rudal, gak pakai apa. Tapi mereka bersorak gitu ya. Terus tembok yang besar itu roboh bentengnya gitu ya. Dan mereka masuk. Sekalipun mereka melihat perkara itu, tapi ya inilah bangsa Israel. Kemudian next ayat 25. Mereka berebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang. Baik tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikan-Mu yang besar. Ayat 26. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadap-Mu. Mereka membelakangi hukum-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada-Mu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu Engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepada-Mu. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Lalu engkau mendengar dari langit. Dan karena kasih sayangmu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Bangsa Israel kayak gini. Mereka ditolong Tuhan. Setelah mereka mengalami kemenangan, mereka menikmatinya. Terus mereka mendurhaka. Lupa lagi sama Tuhan. Mungkin menyembah Allah yang lain. Terus Tuhan biarkan lagi mereka jatuh kepada tangan-tangan lawannya. Berdoa lagi, berteriak, Tuhan tolong kami. Ditolong Tuhan lagi. Kalau baca perjanjian lama kisahnya bagaimana Tuhan pimpin bangsa Israel, kita yang baca sakit hati juga. Bangsa Israel ini. Tapi ya nggak tahu ya, kalau saya ada hadir di sana mungkin saya juga ikut-ikutan seperti ini. Tetapi kita yang hari ini bisa lihat, Tuhan begitu sabar. Ya. Mereka berbuat salah,
dibiarkan Tuhan jatuh ke tangan lawan, mereka berteriak lagi kepada Tuhan, terus Tuhan pulihkan lagi. Ya kalau kita baca di kitab Hakim-Hakim kan ada Samgar, ada macam-macam kan, ada kitab. Itu berapa banyak hakim-hakim itu ya. Itu juga menandai kapan bangsa Israel mulai meninggalkan Tuhan, dikerjai ya, ditawan lah, diapalah oleh musuhnya, dibangkitkan lagi hakim, pimpin lagi, menang lagi. Terus tinggalkan Tuhan lagi. Didatangi lagi oleh bangsa yang lain, ditekan lagi, dianiaya lagi. Tuhan bangkitkan lagi hakim. Jadi kalau hitung aja hakim-hakim itu ya, ada berapa di situ. Itulah bangsa Israel memberontak kepada Tuhan, mereka diserahkan kepada lawan, terus mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan bangkitkan hakim lagi. Jadi ada zamannya nabi-nabi, ada hakim-hakim yang mengatur, baru mulai raja-raja gitu ya. Raja pertama Saul, Daud dan seterusnya. Awalnya tuh nabi. Setelah itu ada hakim-hakim yang dibangkitkan. Raja Saul pun muncul karena mereka yang bilang Tuhan. Ya mereka bilang sama Samuel, kami kok enggak seperti bangsa-bangsa lain. Lihat bangsa lain ada rajanya, kita nabi. Padahal maunya Tuhan, melalui nabinya Tuhan mau pimpin bangsa Israel. Samuel kesal sekali waktu itu. Terus dia bilang sama Tuhan, masa mereka bilang begini? Tuhan bilang, kenapa kamu yang kesal? Mereka bukan menolak kamu, tapi mereka menolak aku. Tapi Tuhan penuhi juga, dikasih Raja Saul. Nah, tapi sejarahnya seperti itu ya. Melalui hal itu pun akhirnya Tuhan setelah Saul, Daud. Tapi lihat bahwa dari keturunan Daud inilah lahir Mesias. Jadi semuanya terjadi, kita bisa lihat bagaimana kesabarannya Tuhan. Dan dalam semua sejarah itu Tuhan bisa bekerja ya untuk kebaikan umatnya. Kemudian ayat 28, tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapanmu. Dan engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu dan engkau mendengar mereka dari langit. Lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayangmu. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukummu. Tetapi mereka bertingkah angkuh, mereka tidak patuh kepada perintah-perintahmu dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturanmu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan, mereka bersitegang leher dan tidak mau didengar. Jadi Tuhan memberikan aturan sebenarnya supaya mereka hidup, supaya mereka baik, supaya mereka sehat. Tapi mereka gak mau diatur. Ayat 30, namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Akhirnya bangsa Israel dihambur ke segala arah mata angin gitu ya. Sampai akhirnya tahun 1948, 3 tahun setelah Indonesia merdeka, baru negara Israel terbentuk lagi, kumpul lagi mereka sampai hari ini. Ayat 31, Nehemia 9, tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Luar biasa. Puji Tuhan gitu. Kalau baca kayak gini gitu, bangsa Israel ini, tetapi Tuhan pengasih dan penyayang gitu ya. Sudah berulang kali bangsa Israel. Terus ya sama seperti waktu munculnya Raja Saul, Samuel sendiri yang ditolak kayak gitu kan, dia ngomong sama Tuhan terus bilang, ngapain kamu yang marah? Mereka bukan menolak kamu, mereka menolak aku sebagai pemimpinnya. Itu Saul, angkat dia sebagai raja. Jadi tetapi Tuhan tunjukkan kasih sayangnya. Amin. Puji Tuhan. Terus next, bagaimana dengan umat penyembahnya? Bagaimana dengan kita yang menyembah Tuhan, saudara-saudaraku? Saya cari ayatnya dan saya nggak ketemu. Nanti lagi tugas lagi bagi saya. Orang akan menjadi seperti yang dia sembah. Mana ayatnya? Nanti ya PR saya. Nanti tolong dibantu. Jadi ya kalau dia menyembah sesuatu yang jahat iblis, maka sifat-sifatnya juga akan turun. Kita penyembah Allah yang panjang sabar tadi itu, yang penuh kasih setia.
Bagaimana dengan kita umatnya? Beberapa ayat mengingatkan kita dari Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Ini tentang kesabaran ya. Kesabaran itu diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya long suffering. Long itu lama, suffer itu menderita. Jadi betah lama-lama menderita kayak gitu ya. Sabar, sabar. Aduh, sakit hati ini, kecewa, bukan kecewa sih. Long suffering ya, saya menerjemahkan begitu. Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Amin. Kita orang pilihan. Amin, Bapak Ibu. Kita orang pilihan Allah gitu ya. Yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, di ayat yang 12 dikatakan begini. Sebagai orang-orang pilihan Allah, kan kita orang pilihan gitu ya. Yang dikuduskan dikasih. Kenakanlah, pakailah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Artinya begini Bapak Ibu, orang-orang pilihan. Kalau misalnya tentara pilihan itu sudah dikasih baju, ini seragamnya gitu kan ya. Saya punya seragam di mana? Di rumah gitu kan ya. Firman Tuhan bilang, kenakanlah belas kasihan, kemurahan. Jadi pakai. Tuhan sudah kasih kita itu dalam Tuhan Yesus. Tuhan sudah kasih kita belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Tergantung saya dan engkau mau pakai enggak itu. Sebagai orang-orang pilihan, dikuduskan dan dikasihnya, kita sudah diberikan itu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Cuma firman Tuhan bilang, pakai itu, kenakanlah itu. Jadi kok ini anak Tuhan, ini orang percaya, tapi kok nggak ada kelihatan belas kasihannya. Masalahnya dia pakai nggak itu belas kasihannya. Saya yang khotbah kayak gini pendeta, saya pakai nggak itu. Tergantung gitu ya. Oke, firman Tuhan bilang, kenakanlah itu. 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat ini dibilang sabar, artinya memang ada potensi kita nggak sabar. Kalau kita setelah jadi umat Tuhan terus kita pasti sabar, ayat ini nggak usah muncul gitu ya. Tapi ayat ini ditulis oleh Tuhan melalui Rasul yang diutus supaya mengingatkan kita, ayo sabar, kenakanlah hal-hal tadi itu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ya sekalipun saya dan engkau saudaraku adalah umat pilihan Allah, tapi kita yang harus menentukan hal itu. Sabarlah. Amin. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi sekalipun itu menjadi pilihan, kita mau kenakankah belas kasihan apa semua tadi itu, kita mau kenakan itu sabar apa semua, kita bisa bilang nanti aja lah, masih ada waktu. Tapi ingat, bertandinglah dalam pertandingan iman. Semua kita orang percaya juga sama-sama ada dalam pertandingan iman. Dan waktunya terbatas, saudara-saudara. Saya bisa bilang, aduh besok-besok aja lah. Ya gitu, saya pakai kenakan. Yang penting gak hilang, ada aja bajunya, ada aja belas kasihan di rumah, di stok hati saya. Besok-besok aja saya pakai. Ingat, kita semua sedang bertanding dalam pertandingan iman dan ada batas waktu, saudara-saudara. Jadi ya mari dengar firman Tuhan, nanti kita beroleh hikmat sehingga kita tidak menunda-nunda, waktunya begitu terbatas. Kita mau dalam usia hidup kita di dunia ini yang kita nggak tahu sampai berapa panjang, kita mau ya betul-betul menjadi alatnya Tuhan, melayani Dia. Amin. Jadi dipakai ya. Jangan ditinggalin di rumah itu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Jangan jadi stok. Tetapi itu mari saya dan engkau kita pakai itu saudara-saudaraku. 1 Timotius 6 ayat sudah tadi itu ya. Next, oke.
Ini tentang menegur. Sekalipun ada diajarkan kepada kita tentang kesabaran, tetapi juga diajarkan kepada kita bukan bicara tentang sabar ada batasnya, bukan tentang itu. Bukan tentang sabar ada batasnya, tetapi karena tujuannya adalah menjagai saudara-saudari kita. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ya, jadi kalau ada saudara-saudari kita yang tidak tertib, firman Tuhan bilang, ayo tegur mereka. Tegur bukan hanya sekedar mau melampiaskan kekesalan atau kemarahan, enggak, untuk menjagai, saling menjagai. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jangan bilang, oh tuh Bang Roy, Pak Pendeta enggak usah ditegur. Terus mau suruh siapa yang negor saya? Oh tunggu dari sinode, tunggu malaikat kah, tunggu siapakah? Terlambat nanti saudaraku. Kita sebagai saudara-saudara seiman harus saling mengingatkan untuk menjagai gitu ya. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Amin. Tidak tertib itu seperti apa? Ya sudah mengesah, harusnya dia sudah ngerti firman Tuhan, tapi dia enggak kerjakan. Itu tidak tertib. Tapi kalau anak-anak kita ini ya, mungkin banyak hal yang mereka belum pahami, gitu kan ya. Orang lagi ibadah ini jalan-jalan, anak-anak. Tapi jangan sampai Bapak Ibu Saudaraku yang sudah dewasa. Orang lagi ibadah, kamu juga mungkin badanmu nggak jalan-jalan, tapi pikiran ke sana kemari kayak gitu. Tidak tertib, jangan ya. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, jadi saat saya dan engkau, saat kita diingatkan Tuhan untuk kita menegur saudara-saudari kita dalam Tuhan, dikatakan ya tegur dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, sabar menegurnya dan ajari salahnya di mana. Enggak hanya sekedar ditegur, kamu jangan begitu. Kenapa? Pokoknya jangan. Enggak ya. Dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kalau tidak sanggup menjelaskannya, ya bawa ke para pemimpin. Galatia pasal 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Amin. Kita perlu menegur dengan roh lemah lembut supaya sambil kita menjaga diri supaya kita jangan kena pencobaan. Suatu kali saya perlu, waktu ya masih kuliah dulu ya saya perlu menasihati teman saya, entah saudara PA atau sepupu PA. Saya perlu menasihati dia yang ya tidak tertib lah ya, karena ya nama juga orang lagi fall in love gitu kan ya, lagi jatuh cinta gitu kan ya, siang malam terpikir gitu, sudah nggak jelas lagi kuliahnya apa semua. Terus saya bilang gini, jangan gitu, gini. Oh iya. Terus saya kan gitu ya, saya nasihati, jangan begitu ya, kan gini. Kamu memang lagi jatuh cinta, memang jatuh itu, sudah nggak bisa kontrol diri. Setelah itu saya sadar, saya bilang begini, saya sekarang lagi waras. Saya nasihati kamu. Suatu saat saya yang lagi fall in love, terus saya lakukan hal yang tidak waras, tolong kamu kalau waras nasihati saya. Ya namanya orang sedang mengalami hal-hal yang baru dalam hidupnya, fase-fase yang dia belum kuasai gitu kan ya. Ya jadi enggak sok, saya lebih hebat menasihati, enggak. Ada peluang juga ya kita. Jadi saya cuma bilang, iya suatu kali seandainya saya lagi waras ya. Kamu nggak waras yang kamu lakukan itu. Masa misalnya mau telepon orang jam 10 malam, jam 11 malam, kan nggak waras kayak gitu kan ya. Mengganggu orang. Mending kalau yang ditelepon cowok, ini cewek lagi kan ya. Bukan saudara, bukan apa gitu. Terus ya, saya lagi waras. Kalau suatu saat saya dalam kondisi yang tidak waras juga, entah karena jatuh cinta atau apa, tolong tegur saya, tolong dinasihati. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, jadi memang tujuannya untuk kita menjagai saudara-saudara kita, menegur dalam kasih dan pengajaran, kesabaran. Amin. Gitu ya motivasinya.
Kemudian di firman Tuhan, di perjanjian baru itu ada cara menegur. Ya, itu di Matius pasal yang ke-18, ayat 14 sampai 18 dikatakan begini. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jadi teguran itu supaya jangan ada yang hilang, jangan ada yang tersesat. Gitu ya. 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ya, artinya 4 mata. Dengan asumsi matanya lengkap gitu kan ya. Kalau ada yang maaf kata mungkin sudah kurang lengkap matanya jadi 3 mata ya. Tapi maksudnya itu pribadi-pribadi dulu ditegur. Jangan langsung diumumin, bikin orang malu, bikin orang gak siap. Kalau memang murni hati tegur ya tegur, sampaikan pribadi-pribadi. Kalau memang kamu merasa kamu bukan pada kapasitasmu, bisa sampaikan ke pembimbing atau ke siapa. Nanti tetap caranya bukan untuk mempermalukan orang. Tegur di bawah 4 mata. Ayat 16. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Kalau sudah ditegur, terus mungkin banyak alasan, iya kan gini. Aduh, itu kan pendapat abang. Tapi kalau mungkin begini, oh ya kalau gitu, bawa 1 atau 2 orang lagi sebagai saksi. Ini bukan hanya pendapatku, tapi memang yang kamu lakukan itu nggak benar, kayak gitu kan. Bawa 1 atau 2 orang lagi. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak langsung buat status di Facebook dibaca seluruh dunia gitu kan ya. Orang yang nggak tahu juga pun jadi apa itu kan ya, apalagi jadi tahu masalah kayak gitu ya. Jangan gitu ya. Jadi kalau mau menegur 4 mata. Pribadi-pribadi. Setelah itu kalau enggak ini, karena tujuannya supaya jangan ada yang hilang. Amin? Ya, saudara-saudari ya. Apalagi jangan digosipin, waduh repot. 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, jadi sudah bawa 1-2 orang saksi, masih tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Karena itu bisa menghamiri jemaat. Kalau nggak ditegur, dipikir oh ya bagus aja, benar aja kayak gitu ya. Tetapi itu bisa menghamiri jemaat, mungkin bisa menimbulkan perpecahan atau apa. Diumumkan di tengah jemaat, bukan untuk mempermalukan. Karena firman Tuhan kita sudah tegur pribadi nggak mau, di bawah beberapa orang saksi juga nggak mau, diumumkan statusnya di depan jemaat. Nah kalau di GKKD biasa istilah ini disebut pendisiplinan. Ya, pendisiplinan itu memang diumumin. Ya, misalnya ada salah seorang diaken misalnya bandel, gitu. Mudah-mudahan tidak ada ya. Karena ada hal-hal ketidaktertiban, mungkin dalam mengelola keuangan, mungkin di kantor, di rumah atau apa gitu ya. Maka saudari kita ini kita nonaktifkan dulu sebagai diaken misalnya, atau misalnya ketua persekutuan atau pelayanan apa diumumkan supaya jemaat jadi tahu. Gitu. Bukan untuk mempermalukan saudara-saudara. Tetapi supaya jangan ada yang terhilang. Karena step-stepnya sudah ditempuh. Kalau langsung diumumin, ya yang bahaya kalau langsung dikhotbahin. Bahaya ini. Yang tukang khotbah ini, yang tukang edifikasi hati-hati ya. Jangan sampai kesalahan terus diumbar dari mimbar. Aduh, itu jaga benar. Karena firman Tuhan bilang tegur 4 mata dulu. Setelah itu bawa saksi. Kalau nggak bawa baru diumumin di tengah jemaat. Bukan untuk mempermalukan orang. Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bapak Ibu Saudaraku, ada otoritas yang Tuhan taruhkan di tengah-tengah jemaat. Kalau sudah sampai diumumkan di tengah jemaat seperti itu, jangan main-main. Ya, walaupun itu gereja kecil, itu orangnya gitu, tapi itu juga gereja Tuhan. Kalau sudah sampai di ayat yang 17 diumumkan seperti itu, ada otoritas, terus Tuhan bilang apa yang diikat di dunia akan terikat di sorga. Kalau dia belum selesaikan hal itu, kamu mau sembunyi kemana, mau pindah gereja, mau pindah kota, mau ke luar negeri kah, kemana, saudaraku, ini ada otoritas yang Tuhan taruh atas jemaat. Jadi jangan pandang enteng ya, saudaraku, oh ini gereja, banyak aja gereja, hati-hati.
Semua gereja milik Tuhan dan firman-Nya juga sama seperti ini, saudaraku. Mau percuma mau pindah-pindah gereja, terikat waktu sudah ditegur kayak gini, terus diumumkan di tengah jemaat. Mau pindah kemana juga nggak bisa, harus selesaikan dulu perkara itu, harus merendahkan diri, saudaraku. Itu otoritas yang Tuhan taruhkan di tengah-tengah jemaat. Ayat 18 itu tidak ditaruh di ayat setelah ayat 15, enggak. Tegur pribadi, terus langsung terikat, enggak. Tegur dengan beberapa orang, langsung terikat, belum. Tapi kalau sudah diumumkan depan jemaat, itu ada otoritas yang Tuhan taruhkan di gereja. Jadi enggak main-main ya Bapak Ibu Saudaraku, kita dengan ini. Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saat kita umumkan, ya sudah selesai, saudara kita ini sudah menjalani masa pendisiplinan, dia sudah bertobat, dia sudah berubah hidupnya, sudah selesai. Terikat, tidak terikat lagi. Puji Tuhan. Ya, jadi begitu tahap-tahapnya ya Bapak Ibu Saudaraku. Kalau ada hal-hal, tegur saudaranya, karena Tuhan tidak mau menginginkan satupun yang terhilang, gitu ya. Ditegur, ya bawa pembimbing, penasehat. Nah, pokoknya dijagai lah saudara-saudara kita. Didoakan. Ya, jangan digosipin. Amin, puji Tuhan. Next, kelemah lembutan. Ya, ini perkara yang berikutnya adalah tentang kelemah lembutan. 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, walaupun ayat ini ditujukan kepada para kaum wanita, tetapi kita perlu memiliki roh yang lemah lembut, yang tenang, tentram, berharga di mata Allah, saudaraku. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 25 sampai 26. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ini bicara tentang melepaskan sesama saudara-saudari kita dari jerat iblis. Bicara kita harus bicara melayani dengan lemah lembut. Ini ya karena melepaskan mereka dengan jerat iblis. Itu kelemah lembutan yang dimaksud di dalam firman Tuhan yang kita baca. Bukan yang berikutnya, ya ini nextnya. Jadi kelemah lembutan itu bukan terkait nextnya Pak. Bukan terkait logat bahasa. Kalau Pak Robert ini kira-kira atau Bu Nur ini lemah lembut enggak orangnya? Nanti ketemu Pak Robert, sudah makan kau? Kau sudah makan? Di mana? Abang ini kayak apa enggak lemah lembut kayak gitu. Mungkin yang lemah lembut sampean sudah makan ya. Nah, itu mungkin yang lemah lembut ya. Beda kalau kau sudah makan. Kelemah lembutan bukan yang seperti itu maksudnya, gitu ya Saudara. Saya jadi ingat kalau di Makassar, kalau Bapak Ibu sini, saya nggak tahu ya saya terakhir kapan ke Makassar, tapi terakhir saya Makassar masih dengar hal yang sama. Kalau kita bilang matikan lampu, kalau di Makassar bilang dulu saya bunuh lampu. Main bunuh. Saya baru sadar itu waktu saya kuliah S1, saya dapat tempat kos yang saya yang kebetulan itu anak-anak mahasiswa S2 yang orang Makassar, orang Bugis. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Tadulako, Sulawesi Tengah kayak gitu kan ya. Tadulako ya Sulawesi Tengah. Terus, Pak, tolong bunuh air. Maksudnya listrik. Woi, Roy, jangan main bunuh di sini, Roy. Matikan gitu kan. Baru saya sadar, bagi saya bunuh itu biasa kalau di Makassar kan ya. Bunuh lampu, bunuh listrik, bunuh air kan gitu kan ya. Kejam ya. Kalau di sini juga sama aja nih orang Dayak sini. Minaketen bawi kah? Sama aja. Jadi kelemah lembutan bukan bicara tentang logat bahasa gitu ya. Kemudian yang kedua, ini saya baru dapat istilah, tapi entah ini benar, dysphoria gender ini bicara tentang ada orang yang merasa tidak nyaman dengan gendernya. Mungkin dia terlahir sebagai dengan kelamin pria, tapi kayaknya dia rasa dia ini wanita. Sehingga kelemah lembutan itu bukan bicara, saya taruh sini aja dulu ini ya permisi ya. Bukan itu juga kelemah lembutan gitu ya.
Ngerti ya maksud saya? Bukan bicara itu. Kelemah lembutan yang dimaksud tadi itu berkaitan dengan supaya orang bebas dari jerat iblis. Bukan hanya bicara logat bahasanya, apalagi yang error kayak tadi itu. Juga bukan bicara play apa? Ukuran tubuh lemah gemulai gitu ya. Permisi. Aduh lembut sekali Bapak itu. Kalau Pak siapa Joseph Prince atau siapa bilangnya? Kalau mau nilai rendah hati misalnya, coba silakan Pak Pendeta tampil, terus Pak Pendetanya tunduk-tunduk. Waduh Pak Pendeta rendah hati sekali tunduk-tunduk. Pak Joseph Prince bilang, nggak usah lihat dari gaya orang tampil gitu, kita bisa menilai hatinya dia rendah hati atau enggak. Hanya Tuhan yang tahu hatinya. Gitu. Bukan dari penampilan yang Nah itu kalau bicara kerendahan hati, ini bicara kelemah lembutan tidak ada. Playboy, jadi dulu waktu kuliah ada satu saudara ya, dia angkatan 89. Dia bilang begini, saya tahu cara menaklukkan wanita. Weh, gitu. Dalam hati saya bilang, emangnya saya nggak tahu. Bedanya kamu berani ngomong di situ di mimbar, saya enggak, kayak gitu kan ya. Jadi saya nggak tahu bagaimana rahasia dia menaklukkan wanita. Tetapi menurut dugaan saya, ngomong sama wanita, beri dia perhatian kan gitu. Gimana kabar orang tua? Weh, gimana kabar? Perhatian kali abang ini kan gitu kan ya. Dulu saya juga jadi ingat ya, sama ini ada istri saya di rumah. Dulu juga waktu kenalan nanyanya, bapaknya di mana? Weh, mamanya kerja di mana? Nama juga mau kenalan. Tapi yang playboy ini, saudaraku, dia ngomong sama satu orang, gimana orang tua? Pulang ketemu yang lain, gimana orang tua? Niat hati yang gak tulus, saudaraku. Mau menunjukkan perhatian dalam, ya mungkin mau menebar pesona, mungkin mau kasih pengharapan palsu, mungkin gitu ya. Bukan seperti itu juga, kelemah lembutan yang akhirnya dibuat-buat dalam rangka hal yang tidak tulus kayak gitu. Nah saya baru dapat istilah playgirl, emang ada nggak biasa ya? Kalau Playboy ada majalahnya, playgirl ini kayaknya nggak ada majalah yang didemo orang gitu ya. Tapi katanya begitu playgirl ini yang wanita yang ya mungkin apa yang dia buat untuk bisa menarik hati laki-laki, para pria. Katanya ada yang ya mungkin menggerakkan bibir atau apa gitu, akhirnya pria jadi suka. Ya nggak tahu juga ya. Katanya bicara motivasi, mungkin para wanita yang bisa menceritakannya ya. Niat hatinya itu ya mungkin juga ngasih kado, ngasih apa kayak gitu kan ya. Bukan kelemah lembutan yang itu maksudnya, saudaraku. Dia kalau bicara itu ya ketulusan hati lah ya. Kalau kita mau melayani ya murni hati lah gitu. Ya bukannya dilarang, misalnya saya sudah punya istri, terus saya nggak boleh tunjukkan kelemah lembutan ke wanita kalau saya ketemu yang lain. Ya bukan begitu juga maksudnya, cuman murni hati ya kembali begitu. Jadi yang benar yang dimaksud bicara kelemah lembutan di sini di 2 Timotius pasal yang kedua ayat 26, bisa kembali yang ke tadi Pak Robert. Dan dengan demikian mereka yang paling bawah itu ya, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi kita mau menyelamatkan orang, Tuhan bilang jangan ada yang terhilang. Itu yang dimaksud dengan kelemah lembutan di sini. Tidak ada hubungannya dengan logat bahasa, disforia gender maupun sifat-sifat playboy kayak gitu atau playgirl. Puji Tuhan. Kemudian ini yang terakhir, Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sama seperti tadi rencananya Tuhan supaya jangan ada anak yang terhilang.
Ya, kita menunjukkan kesabaran, kita menunjukkan kelemah lembutan untuk menjaga kesatuan roh ini. Jangan biarkan ada perpecahan masuk ya di tengah-tengah di antara kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kenakanlah belas kasihan dan tadi yang kita baca itu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Tuhan yang tunjukkan cara-caranya Tuhan bagaimana kami boleh hidup sebagai saudara-saudari Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang Engkau pilih ya Bapa di surga. Dan Tuhan Engkau perlengkapi kami Tuhan dengan perkara-perkara yang luar biasa Tuhan. Pertama-tama supaya kami boleh saling menjagai satu dengan yang lain, saudara-saudara seiman. Dan juga Tuhan bawa kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Bagi orang-orang yang belum mengenal-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu ini memberikan kebebasan, kemerdekaan, kelegaan bagi kami Tuhan. Memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus untuk kami mengerjakannya setia ya Tuhan. Dalam kesabaran, dalam kelemah lembutan kami mau melayani satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak jika hari-hari ini kami teringat ada perkara-perkara di mana kami tidak sabar, di mana kami tidak lemah lembut Tuhan. Dalam apa yang sudah sesuai dengan yang firman-Mu tadi. Ajar kami Tuhan, kami minta ampun. Ajar kami Tuhan untuk memulihkan Tuhan hubungan-hubungan di antara kami Tuhan. Supaya selalu Tuhan ada kerukunan di tengah-tengah umat Tuhan. Dan Engkau dikenal Tuhan oleh karena anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Amin, diberkati Bapak Ibu. Kita mau memberi persembahan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan boleh ajarkan untuk kami pada hari ini. Kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan bahwa kami lebih dan lebih lagi Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Kami menjadi alat Tuhan untuk kami boleh Tuhan hari pas hari menjadi kesaksian, menjadi berkat. Kami garam dan terang Tuhan dimanapun kami berada. Bapak terima kasih Tuhan yang memberkati Bang Roy yang sudah menyampaikan kepada firman Tuhan. Tuhan yang mengurapi lebih dan lebih lagi hari pas hari. Memberkati abang kami ini Bapak. Memberkati keluarga abang kami ini Tuhan. Istri dan anak-anak abang kami ini. Tuhan yang melimpah-limpahkan berkat berlimpah-limpah Tuhan atas hidup keluarga Bang Roy Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati pekerjaannya Tuhan. Memberkati pelayanannya Bapak. Kami percaya Tuhan yang semakin menambah-nambahkan Tuhan kapasitas yang luar biasa atas Bang Roy Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Juga sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan yang memberkati setiap kami yang boleh memberi, juga yang belum sempat, belum bisa memberi. Tuhan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhanlah yang memberkati kami dalam segala pekerjaan kami, usaha kami. Tuhan menolong kami dan kami berdoa kami mau memberi dengan ucapan syukur karena kemurahan Tuhan semata-mata. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang cinta Tuhan katakan amin. Kita angkat pujian berkat anak cucu. Diberkatilah anak cucu kita.
Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin, amin, amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Kita mau dengar pengumuman. Langsung ya. Ya, pengumuman untuk pelayanan, jadwal pelayanan kita 1 minggu ke depan. Kita mulai dari hari Kamis ya. Ini kalau doa hari apa ini? Enggak, doa pelajar mahasiswa enggak ada. Oh, berarti minggu kita mulai dari hari Kamis. Kita ada komsel profesi. Saya banyak nih karyawan itu di sini. Ada komsel apa? Ya, komsel profesi itu jam 7 malam. Jam 7 malam nanti kontak ke Kak Icutnya nggak ada. Ke Kak Icut gitu ya. Yang sudah bekerja, yang karyawan, boleh tuh gitu ya. Bergabung di komsel profesi. Selanjutnya hari Jumat kita ada PD Jumat online ya Bang? Online. Jadi untuk minggu ini online. Minggu kemarin sudah onsite ya, tapi saya nggak bisa datang. Jam 8 sudah tidur saya. Sudah nggak kuat. Diundang untuk Bapak Ibu kita untuk doa komit. Bersama-sama dibangun dalam doa bersama gitu ya. Terus hari Sabtu kita ada tiga komsel belajar libur. Oh, lebaran. Kalau komsel mahasiswa libur Pak? Oh, makan-makan. Oh, komsel mahasiswa enggak makan-makan. Kalau kita PA ya Bang, enggak? Hah? Jadwal PA? PA ya? Jadwal PA, berarti jadwal PA. Hah? Hari Minggu jadi. Oh berarti kita komsel Pak. Kunjungan kita. Ya kunjungan. Jadi sesuai kemarin kita kunjungan. Oke, kalau untuk komsel Jekan Raya kunjungan, kalau komsel Sehati, komsel di rumahnya Bang Jepri. Diundang ya Bapak Ibu yang sudah berkeluarga gitu ya. Yang mahasiswa gabung ke mahasiswa ada acara makan-makan gitu ya. Terus minggu depan diundang kembali untuk Bapak Ibu, saudara-saudari kita beribadah bersama-sama di tempat ini jam 9 seperti tadi gitu ya. Oke, itu kita mau tutup ibadah kita, saya undang Bagit berdiri. Bapak terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Dari awal hingga saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan berbicara atas kami, Tuhan menyatakan kerinduan Tuhan atas kami. Dan kami percaya sungguh Tuhan yang rindu untuk sungguh kami boleh bertumbuh setiap saat, setiap waktu di dalam Tuhan. Kami boleh mengenal pribadi Tuhan, mengenal begitu Engkau Tuhan dahsyat, Engkau yang mengasihi kami, Engkau Allah yang perkasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan berdoa kami percaya bahwa sungguh Tuhan yang bawa kami lebih dan lebih lagi untuk kami boleh mengenal pribadi Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan, pribadi-pribadi yang boleh Tuhan menyatakan kasih Kristus, kesaksian Tuhan di tengah-tengah tempat kami bekerja, pelayanan kami, usaha kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih
kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesus, terima kasih. Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, amin. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Sangkang barang itu kita dapat. Haleluya, haleluya. Setelah dengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bukan selesai beribadah, tetapi sungguh kita diutus oleh Tuhan untuk datang ke tengah-tengah dunia untuk menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu sepulang dari ibadah ini, jemaat Tuhan, mari dengarkan terus suaranya, apa yang Tuhan mau engkau kerjakan, supaya tidak satupun dari kita yang menyia-nyiakan waktu kesempatan kita. Di tengah-tengah keluarga rumah tangga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, lingkungan pekerjaan kita, keluarga besar, Tuhan sudah tempatkan kita di sana dan kita mau manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Apapun yang Tuhan percayakan hari-hari ini kepada saya dan engkau, waktu, potensi-potensi, peluang apapun, mari pakai itu semua untuk mengerjakan apa yang menjadi rencananya dalam hidup kita, dalam gerejanya, dalam generasi kita, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Maha Kudus, Maha Mulia Engkau ya Allah kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan kami dan juga sudah menegur kami ya Tuhan. Kami percaya dengan firman-Mu Tuhan, kami diubahkan, kami dipulihkan ya Tuhan. Hati kami dilembutkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau panggil kami bukan hanya untuk hidup kami sendiri Tuhan. Hidup kami sudah selesai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saatnya Tuhan, setelah kami dipilih, kami diperbaharui, saatnya Engkau mengutus kami Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan, untuk mengumpulkan anak-anak-Mu yang lain yang hari-hari ini belum datang kepadamu ya Tuhan. Taruhkan belas kasih Tuhan itu dalam hidup kami ya Tuhan. Dijauhkan segala keegoisan, dijauhkan segala kekerasan hati dari hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk gereja Tuhan, GKD Palangkaraya Tuhan. Mari Tuhan yang berkati, pakai Tuhan. Terus kami bertumbuh, berkembang Tuhan, seturut dan rencana-Mu ya Tuhan. Ada Roh Kudus, ada visi yang Tuhan taruhkan di tengah-tengah kami, untuk kami setia Tuhan. Kami saling bergandengan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak semua roh perpecahan, roh dalam bentuk apapun. Kami tolak semua keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan, untuk kami harus saling mengasihi satu dengan yang lain, saling memperhatikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ada saudara-saudara kami yang terganggu kesehatan hari-hari ini Bapa. Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib, kami semua sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak semua sakit penyakit dan kelemahan tubuh dalam nama Tuhan Yesus. Jamah, kuatkan, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang akan memasuki liburan, juga akan naik kelas ya Bapak di surga, untuk memilih sekolah yang baru. Bapak di surga kami berdoa, mari Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang berbicara, arahkan kepada mereka Tuhan.
juga melalui orang tua Tuhan, kemana Tuhan mereka akan melanjutkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Pak Immanuel yang sedang melayani di Tampeas ya Bapa di surga. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka ya Tuhan. Tuhan yang lawat dalam pelayanan di sana Tuhan, keluarga besar mereka Tuhan menjadi kesaksian. Tuhan yang urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga pada saatnya nanti mereka kembali ke Palangkaraya, kami berdoa menyerahkan perjalanan mereka, jagai Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala mara bahaya serta penyakit yang jahat. Mereka tiba di Palangkaraya di rumah dengan tidak keruan suatu apapun Tuhan, dengan berkat-berkat dan sukacita yang melimpah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa di surga untuk jemaat Tuhan di Palangkaraya, di Laman Baru Tuhan, di Kasongan ya Bapa di surga, di berbagai tempat di mana Tuhan percayakan untuk kami menggembalakan ya Tuhan. Bapa, saat Engkau menetapkan Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan menolong, membimbing kami Tuhan. Untuk penggembalaan yang dari sorga Tuhan itu nyata diterima Tuhan oleh seluruh anak-anak-Mu Tuhan, domba-domba Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi para pemimpin, urapi para diaken ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat Tuhan mengutus kami untuk menjadi saksi di dunia ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sendiri akan cukupkan segala yang kami perlukan. Oleh karena itu kami tidak perlu khawatir, Engkau tidak pernah terlambat, Engkau tidak pernah lalai Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima segala sesuatunya itu Tuhan. Bahkan masa depan kami sudah selesai, Engkau tenun ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau melangkah dengan iman, dengan sukacita meraih semua bagian berkat yang Bapa sudah berikan bagi kami. Kami terima semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita Jehovah Jireh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memenuhi lumbung-lumbungmu. Dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam studimu, dalam pelayananmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, terima kasih Tuhan yang sudah pimpin kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mari Tuhan pimpin sertai kami dalam perjalanan. Terima kasih Bapa, juga perjalanan-perjalanan saudara-saudara kami baik yang keluar kota maupun yang akan datang ke kota Palangkaraya. Tuhan yang sertai pimpin mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.